Para pencinta kerahiman ilahi di mana saja Anda berada, salam kerahiman ilahi. Masih dalam suasana wabah COVID-19 dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, kami, Yosef Ministry, melangkah ke novena kerahiman ilahi hari yang ke-6. Tema umum kerahiman ilahi yang ingin kami wartakan adalah Kubawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman ilahi. Dan pada hari ini, jiwa-jiwa yang akan kami bawa adalah jiwa-jiwa yang lemah lembut, rendah hati, dan jiwa anak-anak kecil. Bacaan kitab suci akan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 4. Pokok permenungan kita adalah kriteria-kriteria tambahan dari Sang Sahabat Agung kepada para sahabatnya. Para pencinta kerahiman ilahi dimanapun Anda berada, sekarang sudah hampir jam 3 sore. Saatnya novena hari yang ke-6 akan segera dimulai. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa.
Doa pada jam 3, jam kematian Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Yesus, Raja kerahiman, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal besertamu dan sertamu juga. Para pencinta kerahiman ilahi, salam kerahiman ilahi dan selamat sore kepada Anda semua di mana saja Anda berada. Hari ini adalah hari novena yang ke-6. Hari di mana kita akan bawa ke mata air kerahiman ilahi adalah jiwa-jiwa yang memiliki kerendahan hati. Jiwa-jiwa yang lemah lembut. Jiwa-jiwa yang penuh dengan iman percaya. Dan jiwa anak-anak kecil. Sebab rupanya di dalam benak Tuhan kita percaya, lemah lembut, dan rendah hati ini terpenuhi di dalam diri seorang anak kecil. Dengan demikian, hari ini Tuhan sebagai Sang Sahabat Agung dan Abadi menambah kriteria bagi kami untuk menjadi sahabat-sahabatnya dan masuk di dalam lingkaran sahabat abadi bersama-sama dengan Tuhan. Tidak hanya kekudusan, bersih tangan, dan murni hati yang kita lihat pada hari ketiga. Tidak hanya itu kriteria. Hari ini sang sahabat kita menambah 3 kriteria lain. Yaitu percaya, rendah hati, dan lemah lembut. Mari para sahabat dan pencinta kerahiman Allah, kita akan menghadap Allah yang Maha Rahim itu. Kadang iman kita goyah ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Kadang kita tidak menjadi orang yang lemah lembut. Kita cenderung keras hati, bahkan ingin meluapkan emosi-emosi kita. Kadang kita juga tidak rendah hati. Kita berlaku angkuh dan sombong dengan menganggap orang lain terlalu kecil di hadapan kita. Dan kalau orang lain itu berterima kasih kepada kita, kita tidak membalasnya. Karena di dalam alam pikiran kita itu sudah kewajibannya. Kita meremehkan orang lain karena kita angkuh dan sombong. Mari di hadapan Sang Sahabat Agung dan Abadi, Tuhan kita Yesus Kristus, kita mohon ampun atas semua kelemahan kita ini. Tuhan, kasihan
Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua masuk dalam hidup yang kekal. Amin. Amin. Para pencinta kerahiman ilahi, kita akan membaca kitab suci yang akan menuntun kita untuk merenungkan pesan Tuhan pada Santa Faustina. Bawa jiwa-jiwa yang rendah hati, yang lemah lembut, yang percaya, dan jiwa-jiwa anak-anak kecil bawa ke mata air kerahiman ilahi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para pencinta kerahiman ilahi, pokok permenungan kita pada hari yang ke-6 ini adalah 3 kriteria tambahan yang diberi Sang Sahabat Agung, Sang Sahabat Abadi, Kristus Yesus kepada kita, sahabat-sahabatnya. Dalam surat Santo Paulus kepada umatnya di Kolosa, bab 3 ayat 12. Santo Paulus itu berkata begini, "Bagi orang-orang pilihan yang dikuduskan dan yang dikasihi oleh Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Yesus dalam Injilnya yang kita dengar pada hari ini dari Injil Matius berbicara tentang cara hidup anak kecil. Rupanya sikap kerendahan hati, sikap lemah lembut, dan sikap percaya ini terpenuhi di dalam diri seorang anak kecil.
Dan karena itu, sang sahabat itu berkata tadi dalam Injil, jikalau kamu tidak berlaku dan tidak bersikap seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari bersama-sama kita lihat dulu apa yang sang sahabat minta kepada kita sebagai kriteria untuk menjadi sahabatnya. Maksud saya kriteria tambahan. Pertama adalah percaya. Percaya bahwa Allah itu baik. Percaya bahwa Allah itu bijaksana. Dan percaya bahwa Allah itu setia mengatur segala yang terbaik untuk kita manusia. Apa sih sifat yang paling menonjol dari seorang anak? Ialah percaya. Anak itu anak kecil, umur antara 0 sampai 2 tahun, dia sangat percaya dan menggantungkan dirinya kepada pemeliharaan, kepada penjagaan, kepada kasih sayang ayah dan ibunya. Nah, percaya yang diminta oleh sang sahabat agung adalah percaya bahwa Allah itu baik, percaya bahwa Allah itu bijaksana, dan percaya bahwa Allah itu setia untuk mengatur hal-hal terbaik bagi kita manusia. Bahkan dalam situasi apapun. Dan kadang-kadang situasi itu kita alami seperti musibah. Atau kita alami sebagai cobaan yang bertubi-tubi. Orang yang percaya kepada kebaikan Allah akan berpikir Allah tetap mengendalikan situasi. Bahkan Allah mempergunakan keadaan ini untuk mendatangkan berkat dan mendatangkan kebaikan kepada kami manusia. Umpamanya macam sekarang. Oleh karena wabah corona ini, ada kebijakan dari pemerintah, dari keuskupan, dari pemimpin-pemimpin agama, supaya kita semua ikut serta menghambat penyebaran COVID-19. Dan kita semua tinggal di rumah. Para pencinta kerahiman ilahi, bagi orang-orang yang percaya, tinggal di rumah itu tidak menjadi beban. Bagi orang-orang percaya, tinggal di rumah itu adalah rencana Allah untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sekarang bersama teman-teman lain di dunia ini sedang khawatir, sedang cemas, sedang takut akan wabah ini. Yang kedua, tentang kelemah lembutan. Apa yang dimaksud sebagai kelemah lembutan? Sikap lemah lembut. Dalam surat Galatia, ketika Paulus bicara mengenai buah-buah Roh Kudus atau karakter-karakter yang berkembang dalam diri manusia karena pengaruh Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus adalah kelemah lembutan. Yang Paulus maksudkan dengan kelemah lembutan adalah satu kekuatan untuk mengendalikan diri kita.
mengendalikan kedagingan kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan keduniawian kita, bahkan mengendalikan emosi-emosi kita. Orang yang lemah lembut itu bukan orang-orang yang lemah, itu orang-orang yang kuat. Kelemah lembutan adalah karakter Kristiani yang amat kuat. Sebab apa? Orang yang lemah lembut, dia tidak akan membalas orang yang berbuat jahat kepadanya. Dia tidak akan mendendam. Dia tidak akan membenci. Dia mengendalikan emosinya. Bahkan Yesus berkata, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Dan seorang yang lemah lembut akan melakukan itu. Sebab dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosi-emosinya. Dan yang terakhir adalah kerendahan hati. Para pencinta kerahiman ilahi, mari bersama-sama kita melihat kerendahan hati ini apa yang dimaksud oleh Tuhan, oleh sang sahabat itu. Saya ajak kita bersama-sama untuk melihat diri kita, bahwa diri kita ini dari awal atau asal muasal kita adalah tong sampah. Kantong sampah itu. Kita adalah itu. Tong sampah. Lalu sang pengurus kebun ilahi datang memungut tong sampah itu. Dia mengisi tanah. Dan dia mengisi bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga yang harum mewangi. Sampai tong sampah ini setelah dicuci, setelah dibersihkan, diisi dengan bunga-bunga yang indah, harum semerbak mewangi. Jangan kita angkuh. Jangan kita sombong. Karena kita itu tong sampah. Hanya oleh karena kemurahan ilahi, tong sampah ini dicuci. Tong sampah ini dibersihkan. Diisi dengan bunga-bunga indah. Dan kita semerbak mewangi di hadapan Allah. Dan kalau sudah seperti begitu, kita sudah jadi orang. Kita sudah punya pangkat. Sudah punya macam-macam. Sudah punya kesejahteraan. Sudah punya apa yang kita perlukan. Jangan lupa awal kita adalah tong sampah. Ini adalah orang-orang yang rendah hati. Yang mengakui bahwa saya ada seperti begini. Seperti Santo Paulus mengakuinya. Saya menjadi seperti begini hanya oleh karena kasih karunia dari Allah. Para pencinta kerahiman ilahi. Seorang anak, dia memiliki semua sifat itu. Anak tidak punya apa-apa. Seorang anak tidak punya pangkat. Seorang anak tidak punya mata pencaharian. Seorang anak tidak punya gaji. Dia semata-mata tergantung kepada ayah dan ibunya. Dia percaya ayah dan ibunya akan mendatangkan yang terbaik bagi dia. Ini sikap seorang anak di hadapan Bapa. Sikap rohani. Percaya bahwa Allah akan mendatangkan yang terbaik. Siapa yang tidak suka anak-anak? Semua kita suka anak-anak. Bau anak itu harum. Bau anak itu wangi. Dan kalau kita melihat anak kecil, wah, semua pada mau cubit pipinya. Semua mau suka gendong. Karena semua orang mencintai anak. Tidak ada anak kecil yang keras hatinya. Tidak ada. Anak kecil itu lemah lembut. Dan yang ketiga, seorang anak kecil, dia sangat rendah hati.
Bagaimana contoh yang bisa kita tangkap bahwa anak kecil rendah hati? Dia tidak pernah bersusah. Kalau ada hal-hal yang sedikit mengganggu dia, tidak menyenangkan, itu hanya sebentar saja. Dia sudah akan bercampur lagi dengan kakaknya, dengan adiknya, dan mulai bermain lagi bersama-sama. Anak kecil selalu rendah hati. Dia tidak pernah angkuh, dia tidak pernah sombong. Saya tutup renungan ini. Apa maksud sang sahabat dengan menambah kriteria bagi kita menjadi seorang yang percaya pada kebaikan Allah, menjadi seorang yang lemah lembut, punya karakter untuk mengendalikan diri, dan menjadi seorang yang rendah hati? Ingat, awal muasal kita dihubungkan dengan sikap seorang anak kecil yang menurut sang sahabat agung adalah mereka ini yang akan masuk kerajaan Allah. Bagaimana kita menyimpulkan ini? Sebagai sikap anak dalam kehidupan rohani, pertama, jiwa kita, jiwa para sahabat dan jiwa saya harus sama seperti gula-gula itu. Anak kecil senang gula-gula. Jiwa kita di hadapan Allah harus manis seperti gula-gula itu. Jangan kita menjadi jiwa yang pahit di hadapan Allah oleh karena cara hidup kita yang meragukan kebaikan Allah. Oleh karena cara hidup kita yang jauh dari kekudusan. Oleh karena cara hidup kita yang angkuh dan sombong. Oleh karena cara hidup kita yang tidak mampu mengendalikan diri dan emosi-emosi kita. Jadilah seorang anak dengan jiwa yang manis seperti gula-gula. Ini yang pertama. Dan yang terakhir, seorang anak kecil tahu dengan amat tepat di manakah mamaku menyimpan makanan enak. Anak kecil tahu dengan amat jelas di mana ibunya menyimpan makanan-makanan lezat. Di mana? Dalam kehidupan rohani kita. Di mana makanan lezat itu? Yang jiwa seorang anak harus tahu. Makanan lezat itu ada di Bunda Maria. Ada di Doa Rosario. Ada di Ekaristi. Ada di Misa Kudus. Ada di orang suci. Ada di Bapak Fransiskus, Paus kita. Ada di Bapak Uskup kita. Ada di imam-imam kita. Ada di rohaniwan dan rohaniwati kita. Ada di dalam umat-umat kita. Di sana itu makanan-makanan enak. Menjadi seorang anak kecil di hadapan Allah adalah jiwa kita harus semanis gula-gula. Dan kita harus tahu di mana kita mendapat makanan-makanan enak dari Allah. Amin.
Para pencinta kerahiman ilahi, mari kita bawa jiwa orang-orang yang percaya, yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa anak-anak kecil, kita bawa ke mata air kerahiman ilahi. Hari ini, bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa ini sangat menyerupai hatiku. Di saat aku menjalani sakratul mautku yang pedih, mereka ini menguatkan aku. Aku melihat mereka sebagai malaikat di bumi yang akan berjaga di dekat semua altarku. Ke atas mereka, aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima rahmatku ini. Dengan kerahimanku, aku mengasihi jiwa-jiwa yang rendah hati ini. Yesus yang Maha Rahim, Engkau sendiri telah berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Terimalah dalam kediaman hatimu yang Maha Rahim semua jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil. Jiwa-jiwa ini membuat surga terpesona. Mereka adalah kesayangan Bapa surgawi. Mereka ibarat rangkaian bunga yang harum mewangi di hadapan takhta Allah. Allah sendiri bersukacita atas keharuman mereka itu. Jiwa-jiwa ini memiliki kediaman lestari di dalam hatimu yang Maha Rahim. Dan tak henti-hentinya mereka melakukan madah kasih serta kerahiman. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan matamu yang Maha Rahim kepada jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta kepada jiwa anak-anak kecil yang dihimpun di dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Jiwa-jiwa ini sangat menyerupai putra-Mu. Keharuman mereka membubung dari bumi dan mencapai takhta ilahi-Mu sendiri. Bapa yang Maha Rahim dan Maha Baik, berkat kasih-Mu terhadap jiwa-jiwa ini, dan berkat kesukaan yang Engkau nikmati karena mereka, kami mohon kepadamu, berkatilah seluruh dunia, agar semua jiwa bersama-sama melambungkan madah kerahiman-Mu sepanjang segala abad. Amin. Mari kita pasrahkan jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, yang penuh percaya, dan anak-anak kecil ke mata air kerahiman ilahi. Aku berharap padamu, Yesus, yang Maha Rahim dan belas kasih. Setan berniat hancurkan
Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Sobat setia dan lemah lembut. Penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menyatakan kasih-Mu dalam diri Putramu Yesus Kristus dan telah mencurahkannya kepada kami dalam Roh Kudus, Sang Penghibur. Hari ini kami mempercayakan nasib dunia dan setiap manusia kepadamu. Sudilah membungkuk ke arah kami yang berdosa, sembuhkanlah kelemahan kami, kalahkanlah segala bentuk kejahatan, dan izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman-Mu, supaya dalam diri-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, manusia selalu menemukan sumber pengharapan. Bapa yang kekal, Allah yang Maha Rahim, demi sengsara dan kebangkitan Putramu Yesus, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Amin. Para pencinta kerahiman ilahi, kalau seorang anak jatuh, maka orang tidak heran. Bahkan ayah dan ibunya akan berlari cepat-cepat mengangkat anak yang jatuh itu. Tetapi kalau seorang tua, seorang dewasa yang jatuh, orang akan bilang apa? Bodoh amat. Orang akan tertawa. Dan bukan cuma itu, dia juga harus bangkit sendiri untuk berdiri. Nah, mari dengan contoh ini kita ikut anjuran sang sahabat pada hari ini supaya kita menjadi bersikap seperti seorang anak penuh percaya kepada kebaikan Bapa, kebijaksanaannya dan kemahakuasaan dan kemahasetiaannya, supaya kita punya tempat ada di dalam lingkaran sahabat dengan sang sahabat abadi. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat pencinta kerahiman ilahi, kita sudah menyelesaikan novena hari yang ke-6. Besok kita akan bersama-sama jumpa lagi pada jam 3 sore. Dan kita akan merenungkan pada jam 3 besok itu adalah semua devosan, semua pencinta, semua orang yang sangat mengasihi kerahiman ilahi. Kita akan bawa semua besok pada jam 3 sore. Dan di sana, di hadapan sang kerahiman Allah, kita akan menyanyi kerahiman ilahi. Misericordias Domini in eternum cantabo. Kerahiman Allah akan kunyanyikan selalu. Kita pulang ke tempat kita masing-masing karena novena hari yang ke-6 ini sudah selesai.
syukur kepada Allah. Mari berdendang, rame berdendang, hidungkan mazmur, bernyanyi riang. Oh Maha Rahim Tuhan Allah kita, sepanjang masa luhur namanya. Mari berdendang, rame berdendang, hidungkan mazmur, bernyanyi riang. Oh Maha Rahim Tuhan Allah kita, sepanjang masa luhur namanya. Kami berharap padamu Tuhan, musuh mengancam kami tak takut. Kami percaya Kau Allah yang heran, Gembala agung yang lemah lembut. Kami berharap padamu Yesus, cinta kasih-Mu tiada putus. Kau Maha Rahim pula, Maha Kudus, soat setia berhari Salam kerahiman ilahi. Sampai jumpa